Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Ordal episode 3. Nah, setelah kemarin di episode 2 kita kesusahan ngundang bintang tamu, akhirnya berhasil juga ini dua wanita-wanita cantik ini gitu berhasil juga datang di episode ketiga podcast Ordal. Alhamdulillahirabbil alamin, akhirnya bisa juga. Ini susah masalah ini, manajernya tuh berapa kali ganti jadwalnya gitu loh. Bukan menurutnya. ganti manajer ya? Bukan. Dari manajernya, wah ini nggak bisa, wah tiba-tiba, waduh ini aja juga untuk ngaturnya aja susah banget ya tadi hari ini. Parah. Awalnya kita jam berapa? Jam 1. Jam 1 ntar dulu aku ketemu ini ya. Iya. Enggak, saya ada bukti WA-nya. Yang enggak mau jam 1 Pak Hanung, bukan kami. Ya intinya akhirnya alhamdulillah udah berhasil juga datang ke kita. Terima kasih buat memperkenalan, mungkin ini Kakak Resti Nursanti ya. Nausanti, maaf. Resti Nausanti ini pelatih PPLM saat ini ya. Betul. Pelatih seni TGR ya, PPLM. Yang di sebelahnya ada kakak juga, pasti kakak manggilnya Kakak Eka Ardiana. Ya kan? Ini sama pelatih juga PPLM, tapi kayaknya ntar mau dipromot deh, ada sesuatu deh. Amin, doain aja ya. Amin, Pokoknya insyaallah. Nah, ini dua-duanya ini merupakan pelatih PPLM untuk kategori seni ya? Yap. PPLM DKI Jakarta ya berarti ya? Siap. Oke. Terima kasih udah mau datang gitu kan, buat Kak Eka sama Kak Resti gitu udah mau menuhin undangan kita biar bisa ngobrol-ngobrol di sini. Kita pengen ngobrol-ngobrol utamanya sih tentang TGR gitu, karena kayaknya kalau selama ini orang kalau silat itu lebih fokusnya banyak kan ke tanding gitu loh. Kita pengen menyeimbangkan juga gitu loh, bahwa TGR itu juga suatu ya apa sih kategori yang penting juga gitu loh. Nggak semua atlet silat itu harus ngejar seharusnya tanding doang gitu. Betul. Kita seharusnya ada kategori lain yang bisa kita kejar, yaitu TGR gitu kan. Bahkan mungkin nanti kalau di peraturan baru ada tambahan kategori ya, solo kreatif malah kan, jadi seharusnya lebih menarik ya untuk buat kita, buat atlet juga bisa, bahkan atlet nggak harus fokus ke tanding doang, tapi bisa bahkan fokus ke TGR gitu ya. Nah, mungkin kalau misalnya dari sisi kategori nih, mungkin kalau Om Anung pernah latihan TGR nggak? Pernah. Wah, Apal jurus tunggal? Tunggal gua. Apal Gua. sampai sekarang masih Ya, hafal? tapi gua dulu pernah tunggal tuh cuman sampai tangan kosong, katanya UNJ waktu itu gua SD. UNJ tandingnya tangan kosong doang, yang besono dikasih tahu tandingnya full, nggak jadi, nangis. Nah, makan nggak tahu deh, Kak Eka sama Kak Resti. Harusnya Hanung tuh di era sekarang udah bisa dipotong-potong. Oh iya benar. Tapi dulu salah udah. Nah, Sampai sekarang nggak mau lagi ikut-ikutan. Nah, mungkin kalau sekarang kita fokus ke Kak Eka sama Kak Resti nih, mungkin sedikit latar belakangnya dulu nih gitu kan. Kenapa pilih olahraga silat dulu? Mungkin kan sempat jadi atlet juga kan, berarti kan. Nah, itu mungkin salah satu bisa jelasin latar belakangnya kenapa waktu itu milih olahraga silat gitu loh, sebagai yang digelutin sampai sekarang saat ini. Karisti Siapa? mungkin Saya. Boleh? Saya silat itu dari SMP. Terus saya ikut silat itu cuman karena apa ya? Nemenin temen. Jadi Ada temen yang latihan silat. ada temen yang waktu itu kan kalau di SMP tuh habis demonstrasi ya kan, ada beberapa Ekskul ya berarti ya. Terus dia bilang katanya gurunya kan harus milih salah satu ekskul. Kebetulan saya punya temen yang dari SD masuk bareng di SMP. Kita ikut apa nih? Silat aja silat gitu. Ya udah deh, nggak apa-apa deh, saya ikut silat gitu. Akhirnya sayanya lanjut, teman saya malah nggak lanjut. Oh gitu. Sampai saat ini temen nggak udah cuma sampai SMP kelas berapa dia? Iya, cuma sampai SMP kelas 3 doang. Oh, Selesai, terus di SMA udah beda lagi. iya udah. Gue juga dulu cuma sampai SMP kelas 3 ekskulnya. Tapi kan di SMA tetap latihan lagi, nggak jadi Iya, ekskul. kalau dia nggak benar-benar cut, ya udah akhirnya ya udahlah, lebih ke kekeluargaan ya. Jadi dari awal mulai yang cuman sekedar ikut-ikutan, kemudian masuk, terus karena ada kekeluargaan di situ tuh jadi merasa oh silat enak ya, ada kekeluargaannya. Nah, makanya akhirnya kita lanjut sampai sekarang. Alhamdulillah. Mungkin kalau dari Kak Eka, Kalau Eka mah udah dari keluarga silat jangan. enggak. Sebenarnya kalau dari keluarga nggak ada background pencak silat sama sekali dari bapak maupun ibu. Cuma
kalau saya kenapa ikut silat, intinya terimajiner. Terima Bapak jidat. itu dulu suka Ngawang-ngawang nonton, maksudnya? enggak gitu. Maksudnya gara-gara kebiasaan Bapak nonton film dulu kan seringnya ada Angling Darmo, Wiro Oke, Sableng. Berry Prima gitu ya, film-film gitu ya. Jadi Oh. namanya Bapak ya, dia yang punya anggaran di rumah. Jadi kalau dia di rumah dia yang megang remote, mau nggak mau ya kalau Bapak nonton apa anak ngikutin. Udah dari situ karena Kayaknya sering nontonnya. sekarang nggak gitu deh. Ada bapaknya di rumah. Kayaknya obsesi jadi mantili. Udah gara-gara ngelihat itu terus kayaknya keren ya bisa ikut silat gitu, bisa jadi bantu orang, nolongin orang kayak gitu. Alhasil di kelas 5 SD saya pindah dari Jakarta Selatan ke Jakarta Timur, diajakin temen ikut silat, tadinya nggak mau. Terus saya ngintil, saya orangnya kan memang pas kecil itu agak susah bersosialisasi, nggak gampang percaya sama orang. Tapi begitu diajak saya kan ngikutin di belakang tanpa dia tahu. Alhamdulillah pelatihnya ganteng Pak. Aduh. Bisa disebut namanya siapa? Namanya Mas Edi. Beliau sekarang masih aktif nggak sampai sekarang? Beliau udah nggak aktif. Jadi pas ngeliat beliau ganteng sampai rumah langsung, ibu aku mau ikut silat. Kenapa? Pelatihnya ganteng. Emang iya po anak SD udah bisa Anak bilang SD? kayak gitu. Itu ada bibit-bibitnya sampai sekarang. Bibit-bibitnya, Sampai iya. sekarang makanya kelihatan kan. Mau apa dibilang ya ganteng apa bilang ganteng. Itu berarti normal dong. Oh iya juga. bener Saya juga. suka laki, bapak suka perempuan toh. Iya juga sih. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, mungkin kalau setelah masuk silat itu tadi kan, mungkin kan silat itu tadi yang udah tadi udah diomongin juga kan, ada tanding, ada TGR. Sebenarnya dulu sempat ikut nggak tahu pernah jadi atlet tanding kah atau pernah? Nah itu gimana ceritanya dan kenapa akhirnya sekarang lebih fokus ke pelatih juga kan, pelatih TGR kan sekarang kan. Nah itu mungkin bisa diceritain gimana? Mungkin dari Resti dulu. Dulu saya ikut UNJ pertama tuh, ikut tanding, ikut tunggal, ikut tergu. Sama kayak Fikri juga Iya, ya. Fikri saya- juga gitu. Iya, karena Sama saya Coach Fikri. satu angkatan sama dia kebetulan. Oh, satu angkatan Satu sama Coach guru, Fikri satu ya. ilmu saya sama dia. Satu ekskul juga bareng. Iya betul. Oh, iya. Saya satu ekskul juga sama dia. Kak Fikri itu di episode 1 Ordal, mungkin ntar bisa dicek kali ya kalau yang mau lihat. Ya latihan bareng juga sama dia juga. Di tanding dapat perunggu, terus di tunggal sama regu malah dapat emas gitu. Akhirnya dilihat potensi sama pelatihnya, katanya udah kamu kayaknya ini aja nih, tunggal aja nih. Jadi Oh, setelah itu tunggal terus ikutnya iya, TGR terus, tunggal terus. Kalau bergu itu saya itu dari SMP ke SMA sampai kuliah itu bergu tuh nggak pernah punya ajak teman bertiga gitu, jadi ganti-ganti. Iya. Pernah sama Mbak Eka, terus di pernah bergu sama Pernah. Waduh, terus satu lagi siapa namanya? Satunya lagi Mbak Ulan. Iya. Kalau Masih dulu aktif kita- Ulan udah tinggal di Jawa Tengah, Boyolali. Oh, tapi masih aktif di silat. Aktif di silat masih ngelatih. Oh, Di perguruan sih tepatnya. Tapi memang kalau untuk TGR itu regu itu paling susah ya, karena Iya, 3 itu harus ini dikelopin juga. bener-bener ya. Betul. Kalau secara jurusnya dia lebih sedikit, Iya. justru cuma 12 jurus. Cuman yang bikin susah itu karena dia harus Ngeklopin. ngekelopin 3 Iya. orang, udah gitu konsistensi. Aturan nafas juga harus disamain lebih ke itu. konsistensi sih. Jadi kalau misalkan yang 2 latihan yang 1 enggak, itu dulu kita pernah diusir, udah ngapain kamu latihan cuma berdua. Jadi pulang cuma aja." berdua, yang satu enggak gitu. Kadang-kadang iya, kadang-kadang pasti ada tuh yang begitu beberapa kalau untuk bergu, karena memang gimana caranya ya bertiga itu ya harus kompak gitu. Mungkin kalau dari Kak Eka ada ini kenapa dulu TGR apa pernah tanding dulu waktu itu? Aslinya malah awalnya dari tanding dulu. Oh. Pas main tanding, terus kalau ada 17 Agustusan, ada atraksi-atraksi, itu kok yang main anak TGR mulu, anak tanding nggak pernah. Terus udah gitu dulu dibayar ya. Oh, jadi Jadi, masalahnya bayar. finansial nih Iya, mungkin cari iya, ya. bukan soal finansial. Kadang kan dulu zaman anak kecil gitu, kalau kita dapat duit Tertarik ya. ada Iya. ada kesenangan Iya. tersendiri, walaupun uangnya cuma mungkin 20.000 sekali perform atau 15.000, tapi tuh kayaknya bisa Reward dapetin khusus uang ya. pada saat itu tuh seneng banget. Nah akhirnya pas lagi tandingnya tetap lanjut, saya ngajak tuh dulu pasangan ganda saya Mbak Nurdiana di perguruan. Cuy, bikin ganda biar kita bisa atraksi, biar kita bisa ngamen dari panggung ke panggung, istilahnya ngamen. Udah main ganda dari iseng-iseng, alhasil sampai pernah dalam satu event waktu di Dikmenti main 2 nomor, main tanding sama main kategori ganda. Begitu di mahasiswa ternyata nambah nomor jadi tanding, ganda, regu, kayak gitu.
Betul sih. Kalau atlet TGR emang bisa borongan ya. Kalau tanding kan kita cuma kelas A, ya udah kelas A aja, lu nggak bisa ikutan di kelas B. Ya, nggak boleh. Makanya. Nggak boleh, tapi kenapa sih lebih ya di TGR gitu lebih asik mungkin ya sekarang ya, karena udah dapat feel-nya. Wah, gue TGR bisa ngamen, gue bisa gini, misalkan kita tadi kan istilahnya gitu kan. Terus kenapa sekarang terus kan ada juga tuh beberapa kadang ada kan yang mungkin dulunya TGR juga, terus ada bisa ngelatih tanding, sekarang malah jadi lebihnya dia ke tanding. Itu nanti sih bahasannya nanti sih. Cuman TGR berarti lebih asik nih kalau dibanding tanding menurut kakak-kakak aja sih. Kalau saya sih asik, apalagi main ganda ya. Kalau Lebih nanya ekspresif. iya. Tapi kalau nanya anak tanding, dia mungkin akan lebih asik tanding ya. Ya mungkin Passion kali ya. iya mungkin kan Nah. karena pernah merasakan kan antara tanding sama TGR dua-duanya diikutin. Ya kan, tapi kenapa gue jalurnya mau TGR gitu? Apa karena aku cewek entar daripada gue cedera? Ya ada juga loh yang kayak Bisa jadi begitu. pikiran kayak gitu Kadang-kadang kan. orang tua juga ada yang mikir kayak gitu. Gue nggak mau anak gue jadi atlet tanding, nanti ketabok ke apa gitu. Makanya lebih fokus ke TGR sebenarnya. Ada juga Padahal kalau kayak di gitu. jalan yang namanya celaka nggak pernah milih ya. Iya Oh, sih. itu anak cewek jangan disenggol. tanggal sial kan nggak ada. Nggak ada ya di kalender. Nggak ada. Nah, kalau dari berarti yang paling sebagai atlet dulu deh, paling prestasi yang paling membanggakan mungkin jadi Kalau- bintang Asian iya. Games. Nah, Kayak Kak. prestasinya luar biasa nih. Mungkin apa gitu yang bisa di-share gitu apa. Kalau saya sih alhamdulillah waktu itu berkat support dan dukungan dari semuanya ya, nggak terlepas dari semua itu, alhamdulillah waktu itu main di kategori ganda dapat kesempatan main di World Champion dan Dapat bisa emas. dapat gold medal. Alhamdulillah, mantap banget ini buat KK, juara dunia pencak silat kategori ganda. Temennya siapa waktu itu? Temennya ada Mbak Anggreni. Oh, Jadi peralihan, jadi saya tuh main ganda 3 kali bongkar Kalpon. oh. Yang pertama tuh Mbak Nurdiana, terus terbentur karena Mbak Nur itu harus kerja waktu itu setelah lulus SMA. Akhirnya ketemu sama Mbak Ulan, yang paling lama sama Mbak Ulan. Terus sama Mbak Ulan delalah beliau dapat rezeki nikah, nggak lama dari nikah dapat rezeki punya anak. Dan sedangkan itu posisinya waktu itu malah lagi seru-serunya tuh karena di Platda saya bisa main 2 nomor. Main kategori ganda sama Mbak Ulan, main kategori bergu sama Kapus Parum Sari. Itu delalah Mbak Ulan alhamdulillah dapat rezeki punya anak. Alhasil ya udah dalam waktu percepatan nyari pengganti pasangan Mbak Ulan sama Mbak Anggreni, jadi bisa main di kejuaraan dunia. Waktu itu Tiketnya di mana dari Mbak kejuaraan Ulan. dunianya? Kejuaraan dunianya udah dapat 2 kali. Yang pertama itu di Thailand, yang Yang kedua di Phuket ya? ya betul. Oh, kita belum ya? Belum. Oh, belum. Yang kedua di Indonesia yang di Bali. Dulu belum. Oh, yang di Bali ya. Belum. Belum event challenge belum ada waktu itu. Belum pakai IT juga sih. Oh, sebelum pakai IT udah ada. Udah ada seharusnya. Pakai IT ya. Yang di Oh, Bali iya, udah, iya. yang di itu juga udah kok. Kalau dari Kak Resti? Kalau saya prestasi, saya tidak seberuntung mereka. Karena saya pernah cerita sama mereka, enak ya lo punya pelatih yang maksudnya konsisten ngejagain lo tuh dari awal. Nah kebetulan kalau saya punya pelatih karena beliau cuma sampai saya kuliah doang. Nah setelah kuliah itu saya lepas, tapi sempat ikut PON 2008 di Riau. 2008 di saya Riau. Riau DKI. Kaltim, Oh, itu DKI. Oh. Mewakili Riau. Oh, mewakili Saya Riau. Oh, di- Tarkam ya. Kok bisa KTP-nya di mana, Mbak? Ya dulu itu KTP bisa punya lebih dari 1 Ah, Kalpon. belum KTP ya. Iya betul. Oh. Makanya bikin sama saya. Oh, jadi saya, lulus- mewakili Riau ya. Iya, saya mewakili Riau, main PON di Kaltim, terus abis itu setelah dari sana ya karena memang nggak punya sosok pelatih yang memang bisa saya pegang gitu ya, maksudnya yang bisa jadi role model saya, akhirnya saya seperti luntang-lantung. Terakhir itu saya 2011 Pomnas di Batam ya, itu emang saya udah niat banget itu ini karir terakhir saya nih katanya, dan saya harus dapat emas Sebagai atlet. Iya sebagai atlet saya harus dapat emas nih buat penutup gitu. Alhamdulillah dijabah sama Allah. Setelah dari situ baru saya langsung training untuk kepelatihan. Nah itu saya momen kenapa sih saya langsung mau jadi pelatih gitu, karena
ya buat saya mungkin dari latar belakang yang memang saya pengen jadi pelatih yang bisa apa ya, bukan ngayomin ya, buat membantu mengakomodir adik-adik yang memang dia mungkin nasibnya seperti saya gitu, jadi Jangan sampai kayak saya Iya, gitu ya, punya- minimal gitu. Kenapa dia emang? punya potensi, Nasibnya cuma kenapa emang? Kakak Lama. Resti. Nasibnya kenapa? maksudnya punya potensi, Oh, cuman tapi kurang digali. Iya, kurang digali. Nah, mungkin saya Oh. mau tuh nemu adik-adik yang memang dia bisa potensinya digali, saya bisa membantu dia untuk Memaksimalkan bisa, lah iya, ya betul. potensinya. Jadi, itu sih salah Itu kenapa satu. jadi mau Iya. jadi pelatih ya? Betul. Mungkin kalau dari KK pelatihnya kenapa jadi mau pelatih? Kenapa nggak jadi bintang iklan aja? Kayaknya udah cocok ya jadi Iya. bintang iklan. Kasihan. Iya. Kayaknya malunya lebih gede deh. Kalau kenapa jadi pelatih, sebenarnya punya janji utang sama pelatih saya. Selain itu juga emang udah kadung cinta di silat. Jadi emang kayaknya udah bucin-bucinnya sama silat. Kasarannya kayak gitu. Kalau jadi pelatih, kenapa alasannya jadi pelatih? Jadi waktu itu cerita dikit ya kayak waktu saya jadi atlet, pelatih saya itu luar biasa banget di antara pelatih yang lain. Saya kalau dapat bonus, saya pasti Ini yang ganteng ngisiin. tadi bukan? Bukan, Oh, bukan, bukan. ini beda. Kirain yang ganteng. Yang Ini ganteng ganteng itu juga. agak tren ke tanding, yang ini ganteng tapi nggak seganteng yang pertama asal sih, maaf mas. Enggak ganteng, pelatih saya nggak ada yang jelek, alhamdulillah saya selektif. Alhamdulillah, jadi pilih pelatih berdasarkan muka gitu. Ya pertama itu dulu kan kalau enak dilihat Iya, kita mau dengerin kan. Iya. Kalau misalnya Makanya nggak enak ada nggak sih. mau dengerin. Makanya nggak pilihnya gitu sih. TGR itu kan face-nya dinilai juga. Oh iya benar. Tuh. Raut benar Iya benar. bener-bener. Raut tuh ada yang bukan Oh, jelek. kayak kalau misalnya jelek kadang-kadang jurinya males. Iya, Sekarang memang memang bener. sekarang, Pak. Iya, Sekarang- make sekarang up ada yang bisa pakai bibir make up. tiga, ada yang kayak India doang di sini, ada yang bibir-bibir kemari. Nggak ada. Iya, jadi dulu tuh pelatih saya kalau dikasih, misalnya saya ngasih ucapan terima kasih lah intinya, saya ngasih sesuatu atau apa, itu pernah ada satu momen saya ngasih sedikit dari apa yang sudah saya terima, itu ditolak sama beliau. Beliau tuh marahnya luar biasa, dia bilang, loh emang lu pikir gue ngelatih lu demi ini, gue juga bisa nyari ini, dia bilang gitu. Segitu doang cara lu mandang gue. Alhasil waktu itu pelatih bilang, maksud lo apa ngasih gue kayak gini, gue ngerasa terhina, dia bilang. Akhirnya saya bilang, enggak gitu mas, ini salah satu bentuk ucapan terima kasih dari sekian banyak apa yang mas lakukan buat hidup saya, perubahan yang terjadi di hidup saya. Jadi nggak ada maksud ngehina. Akhirnya beliau ngomong, oh kalau lu mau cara terima kasih, lu nanya caranya gimana. Kalau lu nanya gue kasih tahu. Akhirnya saya nanya, ya udah mas, bagaimana cara saya bisa berterima kasih? Karena nggak mungkin saya bisa mengembalikan semua yang beliau kasih. Akhirnya jawaban mereka, ya udah, lu cetak kader kayak lu minimal, maksimal lebih dari lu. Udah, akhirnya saya belum terbayar hutangnya, saya akan coba memaksimalkan janji itu, insya Allah. Ya, kita harus memang kaderisasi itu memang penting sih untuk olahraga kita bersama Tapi sebenarnya. tapi dari silat ada rezekinya ya. Oh ada. Bisa jadi PNS ya. Wah, itu bonus Iya. banget. Iya. Bonus banget, bonus Iya, iya, banget. itu bonus Alhamdulillah banget. itu mah. Tapi itu banyak orang mau seperti itu, cuman belum tentu orang itu seberuntung itu ya kan. Cuman ini bisa dibilang beruntung, bisa dibilang kita ada jalurnya, yang dibilang kita dari awalnya kecintaan yang tadi Iya. itu bisa jadi rezeki juga. Iya. Jadi melakukan apapun itu harus tekun gitu. Betul Ketika kita sekali. jalan itu dulu, nggak tahu ntar ujungnya di mana ya kan. Ya, hasil tidak akan mengkhianati Salah. usaha kita. Salah. Kembali ya. Salah. Proses. Ya, kembali ya. Pokoknya proses nggak akan mengkhianati hasil nanti intinya. Kalau kita udah melakukan sesuatu dengan penuh cinta dengan dedikasi yang kuat, pasti akan ada hasil yang bisa kita tarai. Betul banget. Betul. Seperti saat ini ya. Saat ini. Iya. PNS, Heeh. iya dapat juga Nah, dong. Kan ada juga ya kan. Pelatih PPLM beda instansi nih. Iya. Dapat juga. Jadi Iya. bintang podcast. Bintang ada juga. Betul. Bintang di artis juga bisa juga. Iya kan? Banyak lah dapat bintangnya. Dari ya tadi mendidik bocah-bocah Iya. kecil, kita nggak tahu kalau itu. Tapi ya pasti intinya buat memajukan silat lah kita sama-sama. Siap. Oke, ini fokus mulai masuk ke TGR kan terkait kemarin perubahan peraturan nih. TGR lumayan impactnya juga lumayan besar juga nih buat TGR. Dari yang tadi jurinya cuma 5 terus jadi 10 nih untuk level internasional ya. Terus tadinya penilaiannya Tampilnya cuma sekali atau maksimal tampilnya 2 ya. kali. Tadinya tampil sekali atau 2 kali cuma ada penyisihan dan final. Betul. Terus sekarang jadi sistemnya sistem Sistem gugur, battle. sistem battle gitu kan, tergantung berapa banyak itu.
Dan penilaian angkanya juga beda sekarang. Kalau dulu mungkin kalau yang tahu lebih Bulat fokus ya. detail ya, sekarang ada nilainya juga ada Koma. ada standar deviasinya dan strukturnya juga sedikit berbeda untuk kan, tapi penilaian masih sama sih ya. Kebenaran, kemantapan gitu kan. Nah, tapi ada sedikit perbedaan yang lumayan signifikan nih untuk di TGR. Nah, kalau sebagai pelatih TGR sendiri nih dari Kak Eka sama Kak Resti nih, melihat bukannya masalah setuju atau nggak setuju ya, kita pengen karena kita emang udah sih, aturannya udah tapi- dibikin seperti itu. Betul. Tapi melihat dari perubahan yang cukup signifikan ini, gimana pendapatnya atau gimana kita menyikapi ataupun ya seperti apa gitu loh tanggapannya terhadap perubahan peraturan terkait TGR ini yang cukup signifikan. Sebenarnya sih harusnya Kak Resti dulu yang jawab, karena kalau ngomong Yang mana pelatih aja? aslinya tuh jagonya duluan dia. Saya kan Oh. pensiunnya 2016, jadi baru terjun ke pelatih 2017. Nah, ya Monggo, balas Momski. dulu. Ayo, berarti kan udah ngalamin. Apalagi Sudah, jangan-jangan sudah. TGR, apa pernah ngalamin dulu TGR yang belum pakai jurus resmi, ngalamin nggak? Enggak, Itu gua lama nggak banget Kak Alpon. Maaf, itu waktu saya dulu ya turun Allah. tunggal itu suruh bikin Apa gerakan kayak sendiri. perbedaan umur kita jauh kan ya? Mungkin. Enggak, Bukan, dulu tunggal, solo dulu hotel, tunggal. solo Terus hotel. regu juga berlima itu bikin Festival kayaknya deh itu Kak. Mas kalau itu WJ serius IKIP, kejuaraan IKIP iya. turun, tapi makanya beda umur, Masih beda umur. iya, Belum beda- pernah beda ngalamin. genre, beda genre. Karena 98 atau 97 baru dibentuk tuh jurus tunggal. Nah, itu gua dulu tuh sebelum itu jadinya belum ada jurus tunggal, suruh bikin sendiri. Sebenarnya gua pernah turun tunggal di IKIP. Di WNJ. WJ itu, nama si IKIP dulu namanya. Setengah jalan tuh lupa. Karena kagak ada jurus baku, gua ngarangnya sendiri. Iya, bener-bener. Nguntungnya Betul, gitu. betul, betul, iya. Kalau enggak mah ketahuan banget gua belum Kalau apa. sekarang namanya solo kreatif kali Iya. ya. Ya udah, tapi itu intermezzo aja. Nah, tapi terkait dengan peraturan yang paling baru nih di TGR, kira-kira apa pendapatnya nih? Yang paling penting adalah kita harus memahami dari peraturan. Karena kalau kita kalau kita nggak memahami tuh rugi banget gitu. Apalagi ya itu tadi dengan sistem battle ya masuk kanan kiri itu pengaruhnya sangat luar biasa. Kalau untuk tunggal ya mungkin cuma cara jalan. Untuk bergu itu juga sama. Itu kan karena kebalikannya. Jadi Iya, kalau kebalikan. dari kanan biasanya orang terakhir ada di depan, ke kiri. Jadi cara masuk ke gelanggang itu dilatih juga? Lah, iya, pasti. Betul. Oh gitu, bukan mulai dari No. ini. No. Jadi dari masuk itu pasti kita udah ngelatih. Jadi perbedaan masuk itu udah beda banget, signifikan. Terus yang paling penting itu yang paling urgent tuh biasanya ganda. Ganda itu kan ada tata buat letak. naruh letak ya senjata-senjatanya Iya, ya. tata letak senjata, dan itu tata letak senjata itu juga bisa mempengaruhi cara bermain dia. Kalau misalnya dia salah letak, pasti dia akan Mempengaruhi semua koreonya dia. Terserah. koreanya dia. Ini dan- membuka banget tentang TGR. Gue nggak pernah kepikiran kayak gitu loh. Gue pikirnya tuh cuma pas orang udah ketika siap, baru dia tuh gerakan dia harus sudah hafal. Tapi gue mikir ternyata pas dari awalnya udah harus Kalau dilatih ya. Kalau tunggal itu kan cuma satu arah doang ya. Jadi mau kanan kiri dan dia sendiri bawanya juga cuma golok sama toya, itu nggak ada ngaruhnya. Tapi kalau di ganda itu pengaruh banget, mulai dari tata letak jangan sampai salah. Karena kan biasanya masuknya dari kiri, Iya. tiba-tiba misalkan dia drawingnya dari kanan. Dan itu kalau dia udah salah letak, pasti dia akan pola lantainya Iya, juga. kacau ya, pasti Iya, nanti harusnya pastinya. dia mainnya di depan juri, jadi di belakang juri. Nah itu kan mempengaruhi penilaian juga gitu. Nah kalau untuk bergu ya itu paling cara masuknya biasanya yang orang kalau dia sebelah kiri biasanya orang yang paling kanan itu ada di depan. Nah kalau yang masuk dari kiri dari kanan itu dibalik lagi gitu. Nah itu harus dimengerti juga. Tapi untuk regu tuh gue paling suka sekarang gerakan pembuka regu loh. Asli loh, pada bikin keren-keren loh. Pakai formasi, membuka ya. dia salah membuka tuh yang 8 gerakan itu. Tangannya kadang Iya. gini. Saya kenal tuh Nggak, kayaknya. Paham. Tapi ada pergerakan-pergerakan formasi gitu kan, kalau itu jadi kayaknya Jadi ngeliatnya kreasi- tuh jadi wah, warnanya jadi kreasinya unik, jadi sama unik gitu, semua keren ya. banget tuh. Terutama nggak tahu deh, dari dulu nggak begitu ya emang ya, karena selalu sejajar aja. Iya. Iya. Dulu kan nggak sistem battle Kak Alpon. Dulu Iya, kan nggak sistem iya. masuk. Dulu Jadi juga langsung nggak ada iya, salah nggak ada. membuka. Emang nggak ada Nggak gerakan? Nggak ada. Langsung. Semua dia langsung masuk, Langsung main masuk, udah 3 salam. 2 1 gong Gong, selesai. keluar pulang turun Keluar tinggal udah. nungguin hasil Nunggu ujian. hasilnya. Itu tuh poin bagus berarti kalau gue Kadang gue suka iseng gua. Apa tuh? Kalau gue suka iseng.
orang nungguin hasilnya nih, udah ada nih. Oh iya, lu nggak klik ya? Orang mau gini, gua nggak klik ya, sampai nungguin, sampai mau baru gua klik ya. Kalau dari segi penilaian, itu juga sedikit kita sebagai pelatih jeli juga Kak, karena kan Masih jeli, nih jurinya mana nih gitu. Enggak, Gitu ya? enggak gitu. Sekarang jadi 10 juri soalnya nih. Tapi nggak ke arah situ, itu Oh, kan jatuhnya jadi ke oknum ya. Nadain kan. kalau di Oh masa sih gak begitu sih? Tapi nggak itu, nggak lebih ke situ. kalau lebih ke situ. Jadi kalau di perbandingan peraturan lama itu kan ada yang namanya kebenaran gerak, sebenarnya sama ya, kemantapan, terus nah antara kebenaran gerak dengan kemantapan itu range-nya itu bisa si kemantapan itu bisa menambah poin menjadi tinggi. Nah, sementara di peraturan baru kita benar-benar harus melatih si atlet itu tentang kebenaran Iya, gerak. karena proporsionalnya sekarang Nah, beda kan, betul. kemantapan itu kan. Nah, karena sangat rugi kalau misalkan dia itu lebih banyak dicoret daripada kemantapan. Iya. Karena kemantapan itu cuma 0,1. Nah, itu perbandingan antara kemantapan dengan kebenaran gerak itu Iya. bedanya jauh banget gitu. Jadi yang peraturan baru itu kita lebih Fokus memfokus kebenaran. kebenaran gerak. Ini untuk berarti untuk tunggal dan regu ya. Iya, betul. Karena kan di ganda tidak ada ya. Tapi Berarti, nah kalau kayak gitu latihannya yang kayak misalkan Bandung gini nggak cuma asal gini ya, benar-benar harus sasarannya. Kalau latihan pelan-pelan dipukul kepala ya berarti arahnya benar-benar ke kepala gitu. Kan ada juga yang asal gini, misalnya gitu doang ya Iya. kan, sasarannya beda, salah kan. Iya. Jadi kalau kebenaran berarti harus ke atas gitu ya. Sesuai arah dan Iya, tapi kadang ya kita nggak tahu ya, penilaian juri juga nggak tahu ya nih bener apa enggak, nih salah apa enggak. Ya kalau dia bilang salah ya salah kali. Kita memang kan subjektif ya masih. Tapi mungkin yang belum tahu dari 10 juri itu sebenarnya nanti diambil cuman 2 yang di tengah mediannya, Betul. diambil 2 mediannya itu nilai yang jadi nilai dari penampilan gitu kan. Nah, jadi kalau dulu mungkin dari 5 juri diambil 3. dicoret 2 Dua, atas sama bawah, 3 diambil. Nah, kalau sekarang tuh iya ditotalin waktu itu. Nah, kalau sekarang jadi dari 10 sebenarnya cuma 2 yang diambil, tapi yang lainnya sebagai perhitungan standar deviasi. Iya, betul. Nah, Kalau gitu. jumlah juri juga buat saya sangat mempengaruhi kalau Pon. Oh iya, waktu itu pernah marah-marah kalau nggak salah. Ini jurinya cuma 4, ya kan di. Betul. Karena gini, hitung-hitungannya gini Kalpon. Kan kalau peraturan baru harus genap ya. Ya, genap, Kalau ya. peraturan lama kan ganjil. Ganjil. Nah, kalau misalkan kita oke lah, misalkan levelnya kalau internasional 10, 10. kan. Misalkan kalau nasional biasanya 8. 6. Saya tuh agak Enggak. 6 ya, 6. 6 Tapi ada saya 8, agak boleh. nggak terima tuh kalau cuma 4. Kenapa kalau cuma 4 itu misalkan penilaiannya yang 2 pasti dibuang. Iya. Ya kan. Nah, kalau range-nya misalkan kira-kira cemplang banget, berarti ada nilai tertinggi yang nilai terendah udah kelihatan Iya. gitu loh. Nah, itu buat saya sih ngerugiin gitu loh. Jadi, Kalau bisa 6 lah 6 minimal Iya, gitu ya. jadi lebih random nilainya gitu. Memang kalau secara aturan kayaknya yang terakhir yang kita tahu memang nggak ditentukan sih sebenarnya. Genap, yang penting genap. Yang penting Iya. genap memang dibebaskan memang Kan nggak kecuali bisa untuk dua internasional. juga. Ya, Harus mungkin empat. gua kagak ada yang dicoret dong. Masih dua, Nah. atau nilainya siapa? Nggak Iya, boleh. kedua udah nilai. Kalau 2 mas selipin ini aja ya. Apa tuh? Ya Maksudnya apa? Allah. Selipin apa nih? Surat dokter kali. Selipin buku penilaian Nah. supaya dia nggak salah dalam menilai kebenaran gerak Nah. gitu. Memang kita butuh sebuah buku yang menentukan bahwa oh, ini benar Betul. gerakannya atau enggak. Betul, gitu. betul. Kemarin Tapi yang tadi siasat ngeliatin layar nilai itu maksudnya itu Kalpon. Oh. Jadi disalahinnya kan pasti dia warnanya berubah tuh. Nah, kita lihat Iya. oh ternyata di Itu kalau di scoring kita ya. itu, Kalau di scoring lain Oh, nggak tahu iya, ya. iya. Saya belum pernah lihat. Semoga kalian tetap bereksistensi. betul. Karena dari situ lumayan ngebantu pelatih. Iya. Karena kalau dulu kan enak ya, ada Iya. tuh kelihatan. Nah kalau yang peraturan baru sekarang kan nggak ada kak. Jadi mau nggak mau pelatih biasanya apalagi yang di dalam kotak itu kan nggak boleh berteriak ya, Iya. nggak boleh vokal. Yang boleh vokal ngasih timer itu yang di luar. Akhirnya yang di dalam box itu ya paling cuma bisa memotivasi atlet sama sambil bantu ngelihat. Jadi gerakannya tuh yang banyak dicoret yang mana mayoritas. Nah itu bisa jadi catatan-catatan, nanti bisa buat jadi bahan evaluasi untuk permainan berikutnya. tapi kalau saya boleh tanya nih Kalpon sebagai Apa? Ini owner- sebagai host podcast kok di sini. sebagai owner event silat nih. Apa? Event silat. Apa namanya? Ya udah. Oke. Bisa nggak sih misalnya kita tuh bukan minta report ya, maksudnya melihat
si report itu ini si atletnya waktu disalahin tuh di jurus-jurus Nah, berapa jadi gitu. gini, Jadi dulu itu buat ngebantu si kita pelatih itu Si pelatih untuk mengevaluasi. dulu sebenarnya kita memang sudah mengarah ke situ biar kita tahu spesifik ke gerakan mana yang dianggap salah oleh jurinya. Iya. Tapi seiring perjalanan memang agak susah implementasinya karena jurinya susah nih, harus mencetnya banyakan gitu. Jadi ya perkembangan. Nah, mungkin nanti ke depannya yang saat ini kita lagi kembangin yang bisa kita tawarkan, kita bisa kasih tahu di menit keberapa itu dipencet salah sama juri. Jadi tergantung timernya mulai gitu kan. Nanti di menit keberapa disalahin itu kelihatan. Oh di menit sekian. Berarti jurus Jadi keberapa terserah gitu. nanti pelatih sendiri yang lihat. Oh di menit segini seharusnya atlet gue lagi jalanin ini nih Kira-kira gitu. segini. Sama Ah. satu lagi, masalah waktu itu di peraturan baru sangat mempengaruhi kemenangan. Waktu. Oh kalau begitu sudah melewati toleransi memang Enggak kan kalau 301 dengan 300 yang menang 300. itu sama dari dulu Semua juga dari begitu. dulu juga Ketika nilai Enggak sama. kalau nilainya sama. Kalau nilainya sama dari dulu juga begitu. Karena kan langsung yang dilihat itu kan Oh iya iya, waktu. kalau dulu kan nilai kebenaran Iya, dulu ya. betul. Ya kalau sekarang ya itu agak betul. deg-degan ya. Iya, Pelatih iya, kalau iya, bener-bener Penilaian ending kalau jebret nilai sama. Sama ya. Terus waduh waktu. Jadi udah Waktu tahu. memang Nah, ya. itu Kalau kan- dulu masih ada nilai kebenaran dulu kan si ya. waktu ini yang pemegang itu kan KP ya. Sebenarnya ya KP. Jadi waktu yang kita tampilkan di scoring itu bukan waktu yang Nah. sebagai catatan penampilan. Memang KP tetap Kenapa enggak ditampilkan? saat ini masih belum bisa dari ya kemarin diskusi sama wasit juri juga masih itu prerogatifnya lah KP memang untuk menentukan waktu penampilan. Makanya mereka pegang masing-masing. Kebiasaan. Ada faktor kebiasaan, belum dia biasa menggunakan tablet ataupun biarpun bisa kita bantu dengan button yang lain, tapi mereka tetap lebih fokus maunya pakai stopwatch karena memang ya itu haknya KP istilahnya kayak gitu untuk menentukan waktu penampilan sekian gitu. Nah mungkin terkait dengan waktu nih penasaran juga sih sebenarnya ini kalau nonton pertandingan TGR biasanya kan pasti ada poin-poinnya kan, sekian lo sudah sampai sini, sekian udah sini, bahkan yang paling teriak kurang tambah cepat apa sih yang punya isyarat Nggak mungkin ngomong kurang. ya ada yang isyarat masing-masing lah pokoknya isyarat masing-masing beda-beda kok ada kok waktu itu sih Ada keong lambat, Iya, keong lambat. patas, nubruk patas. Terus. Kalau yang naik kereta gimana? Cepet juga sih. nah itu tuh sebenarnya gimana sih, gue kadang-kadang bingung ini pelatih ngomong apa sih, ini maksudnya apa sih gitu. Kode-kode ya. Ya Kode masalah ya. kode-kode itu nih yang sebenarnya sangat mempengaruhi mungkin di seni ya. Iya, Mungkin betul. dari 120 tuh aja ada mantap misalnya kayak gitu. Terus buat ke apa? Ganti peralihannya, ganti apa lagi? Keong kayak misalnya gitu kecepatan apa kelambatan itu kode itu sangat Itu juga sekarang bukan yang dari box yang boleh ngomong kan, Yang di karena luar yang dari dari box luar. iya. Yang di box diam. Berarti pengaruh banget ya. Kode-kode itu Itu pengaruh banget. jatuhnya reminder buat atlet sih, karena Tapi mereka emang tapi memang di latihan nggak dilatih, nggak usah pakai kode lah, coba kayak gini-gini. terkadang dilatih kan. Lebih ke Kadang ada psikolog momen gitu ya. psikologis si anak ya. Kadang dia merasa pada saat bertanding itu kan bukan cuma sekedar bicaranya fisik, teknik, tapi ada psikologis juga di situ. Nah, itu yang harus kita jaga psikologisnya. Pasti saya sama Mbak Eka tuh kalau lagi pertandingan baik banget. Nih. Bicara psikologis ya. Mbak Eka Resti kan istilahnya pelatih nasional nih, PPLM setiap mau berangkat. Pernah nggak sih atletnya didatengin tuh psikolog dulu sebelum misalkan bertanding nih biar dia mungkin lebih pede lagi sama itu? Pernah nggak sih dilakuin hal-hal seperti itu Ada tuh? ya, kalau Sebenarnya kan Sama ada. sebenarnya hal-hal kayak gitu kan ya sedikit menunjangnya pasti ada gitu, tapi pernah nggak sih lu lakuin itu? Jangan cuman motivasinya dari pelatih, lu nanti menang dapat bonus, lu ini enggak dong. Pasti kan psikolog lebih lagi nih. Wah, dia lebih kalau atlet DKI yang bawa nama provinsi daerah mungkin itu ada kan, mungkin buat bantu mentalnya dia atau gimana. Itu memang perlu diwajibkan atau memang ya kalau ada aja, ya kalau ada ini aja gitu nggak sih? Kalau di Itu Medan kan mah tim ada ya. support. Iya. Iya Itu kan? udah masuk dalam tim support. Iya, Itu tapi masuk kayak job desa gitu. pelatih tim support itu. Apa? Job desa pelatih tim Kalau support. pelatih itu harus bisa jadi apa aja. Jadi Kak. apa aja, cuma memang kalau Berarti di- ngangkat galon juga gitu. Oh iya. Oh iya gitu. Kalau lagi misalnya nih kasarannya masih main semua. Tugas lo itu ngebanting lawan. Iya, Kalau betul. ngangkat galon itu urusan pelatih, entah pelatih mau bayar orang, entah pelatih mau gimana. Selama lo masih bertanding, tugas lo banting orang di gelanggang untuk tanding. Yang ganda tugas lo
ya gimana caranya lu kasih performa yang terbaik. Makanya tadi kata Kak Resti, kalau Berarti lagi udah- bertanding kalau udah pelatih tuh baik banget. Berarti kalau udah kalah, lu angkat Nah gitu. itu jadi ngebantu, Iya, bukan pesuruh, bagian- salah ya, iya, salah ya. ngebantuin, Ya support. bagian dari kami berarti membantu. Karena support. gini Kak, mungkin ada beberapa orang yang salah tafsir, kalau udah kalah jadi bangke. Enggak sih, itu bahasa yang negatifnya. Gue dengerin Enggak tuh gitu. kata Eka. Jadi gini, kalau dalam satu tim, kalau tim itu sukses, misalnya nih, saya juga pernah kok jadi kalah duluan. Tapi kalau saya kalah dan tim saya sukses, itu kebanggaan tersendiri. Tapi kalau sampai saya udah kalah, tim saya ternyata yang terburuk saat itu nggak enak disebut mulu. Jadi kalau kita Lu sih jadi- kalah. Gue pernah ngerasain gue kalah duluan, tapi pas dapet juara umum wah gila happy Beda, Oh, banget. dia Ada no. rasa Iya. kebahagiaan. Tapi temen gua enggak. Kalah duluan berdua pacaran. Wah, Tapi alhamdulillah jadi jodoh kan, ya kan nikah sampai sekarang kan. Sayang temennya nggak on frame. Ya. jangan lanjut ketahuan dong. Tapi bicara tentang psikologis tadi, balik lagi, sebenarnya psikolog yang diberikan oleh ahli itu biasanya untuk menenangkan atlet aja. Tetap balik lagi, psikologis terbaik mereka itu biasanya chemistry-nya ke pelatih. Jadi bukannya si atlet tidak mendengarkan si orang psikolog itu, biasanya kalau dia nggak masuk dengan psikolog, biasanya psikolog ngobrolnya juga sama pelatih gitu. Tapi dapat berarti inputan dari psikolog sebaiknya anaknya ini Iya, gini. iya. Iya. Biasanya kita dapat input. Karena memang kan psikolog tuh paling sekali-sekali doang kan yang Betul. benar-benar in touch sama atlet ya pelatihnya. Iya, nah itu dia makanya jadi bagaimana beberapa treatment yang harus kita berikan ketika dia udah di tempat pertandingan, udah pokoknya ya udah kita memang benar-benar mensupport dia gimana caranya supaya dia bisa mendapatkan yang terbaik. Nah, selama pengalaman mengikuti kejuaraan-kejuaraan sebagai pelatih nih ya, mungkin ada yang mungkin yang tadi yang Kak Resti protes tuh empat juri doang cuman ya gitu itu atau ada di TM tuh. ya pokoknya ada yang menarik nggak yang pernah bisa di share ke kita dari sisi pelatih ya gitu. Mungkin dari pengalaman ikutin kompetisi boleh nasional, boleh internasional atau apa sebagai pelatih, tapi siapa tahu kita kan ada yang mau jadi Ini pelatih. masalah waktu pas ke Jurnas juga ya. Pakai apa namanya kita Kejurnas apa? ada Kejurnas kejurnas mahasiswa. Kejurnas mahasiswa di Solo. Waktunya ya itu tadi kan TGR itu bicaranya juga komponennya ada waktu Iya. juga. Ternyata waktunya di video yang kita ambil itu bedanya 1 detik. Jadi kan 255 dengan 254. Oh, Nah, nah itu akhirnya kan 25 karena ya dia- jadi Iya, jadi yang hukuman ya. disampaikan 254 akhirnya kan kena Iya, potongan. iya, Seperti kena pakai potongan. peraturan lama dulu. Dia kena potongan 10 kan kita rugi kan dengan komposisi dia sudah dipotong aja dia masih juara 2. Berarti kan kalau tidak dipotong dia bisa jadi juara 1 gitu loh. Nah, kita udah protes, naik banding dan sebagainya, nyatanya memang keputusan mutlak gitu dari sana gitu. Dari pokoknya tergantung KP-nya kan. Tapi kalau di peraturan baru potongan yang 0,50 udah pasti kalah deh ya. udah nggak Pasti kalah mungkin. udah nggak mungkin deh. Udah Ya. kalau kena Dengan hukuman kalau di peraturan baru makanya kalau dulu masih bisa juara 2. Bisa juara Iya 2. kan? Tapi kalau Tapi kalau gitu, sekarang udah pasti ada kalah, hampir udah. nggak mungkin kecuali semuanya itu kena hukuman baru Adil bisa. Iya adil. Nah, tapi kalau 50 gerak. iya kadang langsung setara dengan 50 gerakan kebenaran kalau tunggal dan regu gitu. Kalau saya sih lebih ke ini pengalaman yang unik. Jadi waktu itu saya kan emang lebih ke spesialis ganda dari atlet juga ya. Begitu jadi pelatih, ya tadi yang Kak Resti bilang jadi pelatih tuh, pas peralihan dari atlet ke pelatih deh yang unik banget. Dulu tuh waktu saya jadi atlet, maaf ya pelatih saya semuanya. Saya dan teman-teman atlet saya kadang tuh suka ngegibahin pelatih. Jadi tuh kalau apalagi udah capek kasarannya ya, Kak ayo kamu masih bisa, woi kamu bisa gini. Di hati tuh, ya Allah, saya udah di ujung coach. Ini udah nyawa saya tinggal dilepeh doang ya. Tapi kalau gibahin pelatih kayaknya lumrah ada semua gitu. Iya rata-rata Iya. gitu. Enggak, ini maksudnya saya nyampein ini biar teman-teman Ketika yang masih jadi sekarang pelatih atlet- dirasa digibahin Enggak, gitu. bukan, kalau digibahin mah ya nggak apa-apa sih aja. Kita juga tidak luput Tapi- pasti digibahin sama Tapi saya tuh cuma mau ngingatin sama atlet-atlet yang sekarang masih bertanding, ternyata pikiran itu salah cuy. Karena apa? Saya udah pernah di atlet dan alhamdulillah dikasih kesempatan di pelatih. Ternyata kerja pelatih itu nggak sesimpel yang waktu gue atlet pikirin, Kak Alpon. Ternyata waktu pertama saya jadi pelatih saya malah jadi hipertensi. Karena apa? Ya ternyata harus bikin jadwal buat anak-anak, evaluasi hasil latihan, terus harus controlling mereka, apalagi kalau mereka di asrama ya udah tidur apa belum, terus nih anak kenapa latihannya terbatas, ada masalah apa di luar, itu yang harus bisa kita akomodir. Nah kalau yang unik di pertandingannya, contohnya di ganda,
2 orang itu kan sama kayak di bergu, nggak mesti sama Kak Alpon. Yang satu ini kalau nggak dibentak dia mainnya lemes dan dia pasti request, Kak kalau mau main saya ditampar dong. Sampai waduh agak ngeri nih. Nah yang satu lain. yang satunya lagi agak lain lagi Kak. Kalau dia dimaki, bisa ya kasih yang terbaik, bah babi buta itu digelanggang. Jadi kalau yang satu harus ditenangin malah. Itu Kak Alpon yang harus kita sadarin, atlet kita karakternya ada di mana sih? Itu yang sebenarnya Itu sangat ya, capek. jadi dari 22 nomor atletnya bisa ada sekitar 28 Sebenarnya nggak orang. dua-dua itu kan satu tim ya Kak. Iya, misalkan kayak gitu berarti kita harus bisa memahamin pelatih ini, atlet ini karakternya gimana, Oh iya, itu ini gimana, harus. ini gimana, Harus, itu wajib dong. Makanya kalau dalam satu pembinaan itu kan ada beberapa pelatih, nah itu biasanya diwalikan. Ada Jadi, pembagian. Ada pembagian jadi. Oh, yang memang megang anaknya Iya, mana? jadi gitu. kayak misalkan kebetulan saya sama Mbak Eka kan di PPRM ada 6 nomor ya. 8 ya Mbak? 8 sama solo kreatif ada. Iya, tapi kebetulan solo kreatif putra sama Ada regu sama putrinya regu lagi putri ada, kosong. jadi Lagi kosong. PPRM Jadi ada 6. Nah, itu kami bagi 2. Jadi saya pribadi nggak bisa mengambil semuanya gitu. Nah, makanya kita bagi 2 sesuai dengan spesifikasi kita. Nah, tugas ya kompetensi masing-masing, dan itu yang bisa ngebuat kita itu harus bisa lebih dekat dengan atlet gitu. Berarti Apa caranya sih? dengan sendiri-sendiri dong ya, kayak Kak Iya, sendiri, betul. Kak Resti sendiri. Betul, dia karena kan ngobrol. treatmentnya kadang-kadang berbeda. Tapi jangan disalah artiin ya, Iya. tetap. Jadi kalau misalnya saya nangkep sesuatu hal yang nggak pas di anaknya Kak Resti, misalnya di anak walinya Kak Resti, saya akan sampaikan ke pelatihnya. Nah, nggak menutup kemungkinan nanti kalau pelatihnya udah coba nge-treat, ternyata nggak ada perubahan, bisa minta bantuan ke pelatih yang lain, kayak gitu. Jadi bukan berarti, oh ya udah berarti saya di binaan, contoh saya kategori tanggung jawab saya itu ada di ganda putri, ganda putra, tunggal putri, solo kreatif putri. Bukan berarti saya ngerjainnya cuma mereka doang, enggak. Tapi saat di tim ternyata emang anak saya dalam kondisi yang aman, atau misalnya ada masalah saya nggak bisa handle, itu akan dibuka di forum ke pelatih, kayak gitu. Nah, atau misalnya saya nangkap ada anak tanding yang kebetulan walinya si A, ya saya akan sampaikan, kok saya nangkep kayaknya akhir-akhir ini yang si A nih jarang latihan nih, atau yang si A nih kok kalau latihan bengong, nggak ngikutin instruksi yang dikasih di pelatih. Itu nanti walinya yang akan nyari atau gali, nanti nge-treatnya yang pertama adalah walinya. Kalau walinya nggak kena, baru bisa minta bantuan di forum pelatih. Gitu sih, jadi bukan berarti kerjanya cuma itu doang. Tanggung jawab bersama. Berarti Tetap semua secara tim lah ya, secara tim lah. Oke, Tapi ada. tetap tanggung jawabnya semua udah di pelatih kepala ya, kayak Ya, gitu. pengambil ya. keputusan tetap Iya. pelatih kepala. Iya, kayak gitu. Oke, nah sekarang nih terkait yang peraturan baru juga tadi gitu kan, sebenarnya ada teknik perbedaan nggak ngelatih gitu loh. Dari jurusnya kan sebenarnya sama nih ya. Iya. Kalau di yang peraturan lama dengan peraturan yang baru, cuman bedanya juga sekarang ada solo kreatif yang memang bisa senjatanya juga lebih banyak kan. Betul, Ada pakai senjata musik pula. Nusantara dan pakai musik juga gitu kan. Nah, sebenarnya untuk melatih peraturan baru ini ada kayak mungkin perbedaan yang harus dilakukan gitu dibandingkan waktu peraturan yang sebelumnya gitu. Ada apa nggak yang akhirnya harus kita adaptasi sendiri sebagai pelatih untuk buat ngelatih ke anak-anak ini masuk ke peraturan baru. Mungkin tips-tips and Ya, trik-triknya nah yang siap bisa ya buat mungkin teman-teman nanti mau melatih yang ini. Ya mungkin tips. buat ya. Nah, triknya kayak Kak sama Kak Resti kan mungkin pengalamannya nasional di mahasiswa, bisa dibagi juga ke teman-teman. Tipsnya aja, triknya aja, nggak usah banyak-banyak. Jangan monoton aja ngelatihnya. Sebenarnya sih saya maksudnya nggak monoton gimana maksudnya? maksudnya gini Kak Alpon, kayak tadi Kak Resti udah jelasin masalah sistem masuk. Mm-mm. Kalau dia udah biasa masuk kanan mulu, udah ntar begitu dapat komposisi Oke. ternyata dia harus masuknya dari kiri, itu nggak bisa dirubah langsung Kak Alpon, Bang Hanung. Jadi itu yang harus di-treat. Jadi kadang-kadang suruh masuk dari kanan, kadang suruh masuk dari kiri. Kalau saya sih dulu mau peraturan lama itu nggak pernah tetap. Jadi kalau saya memang dulu waktu atlet di kondisi ini, pelatih saya di mana dia duduk, berarti saya masuknya dari situ, dan itu harus bisa mikir sendiri. Oh, pelatih saya duduk di situ tuh. Oh, berarti masuknya dari sini. Oh, berarti ngadepnya di sini. Nah, waktu di latihan maksudnya bukan kayak di gelanggang pertandingan kan, nggak kelihatan KP-nya. Kalau ini Enggak. lebih, kalau yang disebutin mereka tuh sudah lebih ke taktik strategi Taktik strategi pertandingan. pertandingan. Iya, Oh, taktik maksudnya?
Ya ya itu bagian dari taktik strategi pertandingan Oh, juga. karena Jadi- bisa merubah Ya, result. Jadi sebenarnya kan kita di tempat latihan tuh ada beberapa tahapan ya. Kalau untuk di tahapan awal itu di persiapan umum ya sebenarnya pada dasarnya sama bagaimana pembenaran gerak dia, Iya, pembentukan dasar dia gitu. Kemudian di persiapan khusus juga sama, kita perbaikan mengenai rangkaian geraknya dia gitu. Kemudian di prakompetisi kita harus sudah bisa melatih dia bagaimana caranya. Sebenarnya kalau secara teknikal antara peraturan baru dengan peraturan lama sih nggak ada bedanya. Ya, yang penting dia itu bisa melakukan gerakan itu dengan jelas dan lebih ke awalan lintasan sasarannya tuh lebih jelas gitu. Nah, kalau untuk udah masuk ke prakompetisi itu tadi yang disebut sama Mbak Eka. Jadi jangan sampai kita itu melatih itu ujuk-ujuk besok pertandingan kita baru datang, enggak, tapi itu sudah ada di dalam itu. Kita melatih per 10 detik terakhir itu harus kita latih. Jadi rasanya itu 10 detik terakhir kamu tuh ada di mana sih? Atau 15 detik terakhir kamu ada di mana sih? Nah, itu harus dilatih gitu. Dilatih lagi. Jadi dapat rasanya gitu. 10 detik terakhir, 15 detik terakhir, emang tiap atlet bisa beda-beda itu. beda, apalagi kategori ganda. Betul. Jadi tinggal rangkaian Regu jurus terakhirnya beda. dia itu berapa. Iya, tunggal juga bisa beda karena kita kan harus biasanya kita catat ya Mbak ya. Catat per Biasanya jurus kita berapa, per jurus berapa. Jadi dia rata-ratanya biasanya di jurus satu itu dia berapa. Nah, itu yang buat ngasih tahu. Betul. Patas, wah ternyata Iya. kamu kurang cepat. Ada yang kalau normatifnya kan dia selesai tangan kosong 120. Iya. Tapi ternyata atlet kita itu ada yang di 118, bahkan ada di 117, ada yang di 122 pun juga ada gitu. Jadi nge-treatnya itu mungkin dia emang di bagusnya di tangan kosong tuh segini poinnya. Nah, kita ngejarnya itu di senjatanya. Berarti senjatanya nggak boleh kurang atau lebih, yang penting waktunya masuk gitu. Nah, mungkin nih kalau sebagai pelatih PPLM nanya nih, kan PPLM itu kan kumpulan dari banyak perguruan mahasiswa lah istilahnya. Bisa jadi mereka udah dibentuk nih di awal sama pelatih-pelatih awalnya mereka gitu. Nah, itu gimana ya nyikapinnya ya ketika mereka masuk ke dalam tim binaan yang memang campuran gitu loh. Kalau kita dari atlet baru mungkin kan ya udah dari awal bisa dibentuk langsung gitu kan. Tapi kalau udah terlanjur kebentuk, nah itu seperti apa ya? Ada tipsnya atau triknya nggak gitu loh kayak begitu? Atau pelatihnya emang harus menyesuaikan? Biasanya gimana? Kalau itu sih sebenarnya lebih ke gini Kak Alpon. Jadi pada saat udah masuk binaan kayaknya semua pelatih di perguruan paham itu jadi ranah pelatih binaan. Tapi yang pelatih binaan juga nggak bisa egosentris sendiri ya. Terkadang itu kan penilaian kayak yang tadi kita bilang, penilaian TGR itu subjektif ya. Yeah. Bisa jadi apa yang kita tangkap ada yang nggak kita tangkap tapi orang lain bisa tangkap. Kalau saya biasanya nge-treatnya pakai video Kak. Jadi kayak misalnya nih saya megang ganda, perguruannya beda, terus dia dilatih sama pelatihnya begini. Saya akan ngasih perubahannya, modelnya saya akan ingetin. Kamu menang itu penilaiannya apa? Dilihat. Berarti sekarang direkam aja. Coba kalau gerakan yang lama misalnya begini, hasil videonya begini. Berarti harus bisa ngelihat dari videonya ya Kak. Ntar kalau saya ada perubahan, saya bikin dulu sampai sesuai yang saya mau, rekam, coba kasih ke pelatih kamu. Maksudnya berarti tetap komunikasi dengan pelatih perguruan. Walaupun mungkin nggak selalu intens ke pelatihnya, tapi jembatannya lewat anak-anak. Kalau kita sih tetap ngingetin ya Kak, maksudnya latihan itu kan Senin sampai Sabtu Kak. Minggu pasti kita ingetin balik ke perguruan. Karena ingat kamu dasarnya dari mana. Gitu. Paling kalau untuk Nah, ganda tapi ya. kalau Ini untuk ganda. ya tuh Kalau untuk untuk balik ke tunggal. perguruan kayak gitu tunggal, ganda, regu. Nggak, jadi gini nge-treatnya gini. Kalau untuk ganda itu kan lebih sensitif karena biasanya dia rangkaian gerakan jurus Dibikinnya sama perguruan. betul. Makanya kita karakteristik perguruan. karakteristik mungkin kita bukan merubah ya Mbak ya, lebih memperbaiki sedikit-sedikit. Tapi kalau untuk tunggal sama regu, kalau misalkan gini, dia merasa nih, wah saya perasaan bagus banget, oke, sama treatmentnya sama, kita kasih video nih, terus kita kasih misalkan pada saat ini siapa sih yang tunggal yang paling bagus di Indonesia, misalkan si A, si B, si C. Nah, kita lihat nih, menurut lo dengan lo begini sama begini bagus mana? Pasti dia akan, oh iya. Kalau beda lagi dengan bergu itu sebenarnya nggak usah pakai, boleh dikasih lihat role model untuk yang terbaru atau yang terbaik saat ini di Indonesia, tapi
nggak usah ngomongin role model kalau lu aja udah masih berantakan gitu. Jadi biasanya kita ngatur juga pakai video ya Mbak. Kalau gerakannya udah nggak matching tuh ya. Enggak, jadi kita gini aja, kita video sekarang kan canggih ya Kak, HP sekarang tuh bisa dimaju mundur. Itu udah kelihatan misalkan gini, beda begini, beda bentuk tangan, beda itu, bentuk nengok. Jadi jangan cara sampai pandang. gini. Iya, jangan sampai gini. Itu mah menurut Kak Resi aja karena nggak suka sama gue. Ya udah, sekarang kita lihat aja. Sekarang kan teknologi canggih ya. Jangan sampai juga dia berantem nih bertiga ya. Lu yang salah. Padahal dia bener. Yang ini salah. Udah kita lihat dulu video jebret. Oh iya. Nah, itu jadi salah satu untuk itu dari kemajuan teknologi bisa kita manfaatin juga. Soalnya emang kemajuan teknologi nggak bisa dipungkiri ya. Betul. Gue juga sebenarnya pengennya ke depannya sih bisa pakai teknologi juga penilaian, tapi susah. Bisa. Zaman dulu kan pakai IT susah. Biar nggak Tapi subjektif sekarang banget bisa. gitu loh. Betul. Tapi beberapa kali kita sempat ngobrol juga dengan dosen dan praktisi yang mereka ya ada senam karena kan itu juga di senam kan mirip-mirip ya subjektivitas. Cuma ternyata tuh di senam itu wasit jurinya itu wajib per 4 tahun sekali tuh sekolah. Nah, jadi untuk keterbaruan dan lain sebagainya itu subjektivitasnya cemplangnya nggak terlalu jauh gitu. Ya harapannya bisa lebih maju. Subjektivitas tergantung orangnya juga sih. Betul. Oke. Thank you. Ya. Nah, jadi keseluruhan gitu. TGR itu sebetulnya bukan suatu kategori yang memang kalau tadi hasil pembicaraan dengan Kak Eka sama Kak Resti, gue tuh nggak tahu. Gue pikir tuh ya udah seperti lo apalin gerakan, lo bergerak, udah begitu. Ternyata banyak banget dari cara masuk segala macam, belum ngatur timingnya biar pas gitu. Emang kalau yang nonton, karena gue juga lagi kita juga harus belajar make up ya Mbak. Belajar make up. Ada lagi tata warna kostumnya. Iya. Oh, kalau di ganda ada lagi Kak, deskripsinya. Iya, betul. Karena jadi, yang namanya main ganda bisa jadi dong. Harusnya goloknya kelempar ketangkep, bisa jadi missing nggak ketangkep. Iya. Sedangkan di deskripsi, misalnya kalau dia main belati kembar yang jatuh cuma boleh 1. Nah kalau dua-duanya jatuh, potongan. Jangan sampai dandanan laki-laki sama perempuan. Aduh. Atau perempuan kayak laki-laki, aduh. Tapi ada kan? Enggak dong. Lu ada kan? Itu makanya kita treat udah di treat. Dan itu jadi apa ya? Perform di lapangan itu jadi lebih baik gitu. Ya mungkin buat insight semuanya ya. Jadi bahwa ya kalau yang orang umum mungkin ngeliatnya kayaknya ya udah lu cuman tampil gitu doang. Ternyata di belakangnya tuh banyak rentetannya gitu loh yang harus diselesaikan, yang harus dilatih segala macam gitu. Dan ini buat ya jadi nggak bukannya berarti tanding lebih baik dari TGR ataupun TGR lebih baik dari tanding, nggak gitu juga. Jadi ini merupakan suatu kolaborasi ya, maksudnya memang unsur pencaksilat itu memang harus dibikin lebih jelas gitu kan di pencaksilat, dan di TGR itu memang masih banyak sebenarnya faktor-faktor yang bisa kita perbaiki sih sebenarnya. Tapi memang mudah-mudahan kedepannya makin baik ya. Amin ya rabbal alamin. Biar siapa tahu biar Kak Resti nggak marah-marah gitu nanti gitu. Itu bagian dari salah satu pengalaman tapi belajar ada yang harus diteken tuh. ya, betul. Terkadang pelatih kan malas ya datang TM. Nah, Padahal betul kunci biasanya pertandingan iya. tuh di TM. Mohon maaf nih. Apa nih? Bukan di cabang ini doang. Apa tuh? Semua di cabang cabang gue juga yang Futsal. iya Oh. sama yang datang gue dan manajer. Manajer, Pelatih iya, nggak datang pelatih nggak juga. datang. Tapi ketika ada keluhan, ini ngamuk kita paling harus keras. kita nyampein nanti pas di MCM tuh, ya kan, kita nyampein, man ini begini, ya itulah budaya kita sekarang yang ada seperti Semoga itu. abis Iya. nonton podcast ini pelatih tahu pentingnya teknik. Iya, seharusnya tetap berani bersuara kan. Ya, memahami peraturan. Peraturan harus dipahami Iya, dengan betul. baik. tapi enggak sih, tapi kalau gue lihat kemarin kayak BK PON pelatih semua yang datang sih. Iya. Ya itu kalau udah taraf Udah maksudnya taraf, kalau udah taraf yang nasional multi Udah event pasti. biasanya udah pasti pelatih. maksudnya ini kan kita belajar itu nggak langsung besar ya, Mas Anung. Jadi Belajar kita kan dari bawah. belajar dari bawah. Nah, dari bawah gimana Ya, kalau caranya? harus dibiasakan dari bawah. Betul. Jadi apapun kejuaraannya, ketika kita sudah sepakat untuk membawa atlet, ya berarti kita harus menerima konsekuensi ya, datang technical meeting dan lain sebagainya, mengerti peraturan gitu. Nah itu penting banget. Karena saya pernah finalisasinya tapi itu saya ada pernah di TM punya loh. pengalaman Kalpon. Jadi ada waktu itu
kejuaraan Prabowo kalau nggak salah. Jadi saya punya atlet bergu. Ya lawannya kebetulan Mbak Eka waktu itu masih di Platda tuh. Ya jadi lawannya Platda. Terus saya bawa PPLN 2 tim. Jadi waktu itu udah ngelatih Kak masih bertanding? Enggak, dia pelatih Platda. Oh, dia pelatih Platda. Kirain. Tapi emang iya waktu saya atlet Kak Resti itu udah pelatih. Enggak, kirain waktu itu ngelawan ini. Enggak lawan atletnya. Tanya. Jadi ketika pas udah bertanding, nih atlet saya kan ada dua Nomor. ya regu itu saya nurunin dua pasang Dua. ya. Nah, yang juara satunya dia, juara 2-nya atlet saya yang lapis 1-nya PPLN. Nah, yang lapis 2-nya itu dapat peringkat 4 kok. Saya ngeliat ada kejanggalan. Alhamdulillahnya ketika dia main, saya lihat poin. Ya, saya foto, bener ada kejanggalan. Jadi kalau di peraturan nama itu kan kalau dia dianggap keluar garis. Iya. Tapi kalau yang cuma satu juri yang memberikan punishment, Pernyataan, itu nggak bisa, Iya. ya kan? Betul. Kecuali kalau 3 dimasukkan Iya. gitu. Akhirnya ada satu juri yang mengurangi gitu. Lah, udah pengumuman, akhirnya saya protes. Itu nggak dianulir ya, yang pengurangan 1 juri itunya? Iya, nggak dianulir, makanya saya protes. Nah, protes diterima, alhamdulillah. Jadi akhirnya itu satu-satunya mungkin ya pertandingan yang dulu kan nggak ada 3 bersama ya. Itu bergu ada 1, 2, 3 bersama. Karena memang dia memang sebenarnya yang di atas ada yang juara 3 itu kalah, tapi karena sudah diumumkan makanya jadi Tenang. Di SEA Games saja emas bersama akhirnya dong nggak? Di PON juga ada Bapak. Nggak, jadi artinya gini, pelatih itu memang harus jeli banget dalam peraturan, itu baik peraturan Memang, lama betul. maupun peraturan baru. Kalau begitu mengetahui peraturan dan mengetahui kalau itu ada kesalahan, kita bisa protes dengan baik. Karena protes juga ada tata caranya nih, harus spesifik ke arah mana protesnya. Jadi nggak cuma marah-marah ya. Ya, betul. Ya, kayaknya udah lumayan banyak kita berbicara. Terima kasih banget buat Kak Resti sama Kak Eka udah mau hadir ke tempat kita yang ini. Sebagai rasa terima kasih kita mungkin ada sedikit inilah Gimik ini ya? bukan gimmick. Oh, ini beneran. Ini Kak memang Fikri, ada maaf ya, Kak Fikri. dari sponsor kita. Kak Fikri nggak dapet ya? Astagfirullahaladzim. Ini dari sponsor kita dapat Oh, ini buat ini karena edisi edisi mau Ramadan. lebaran. Edisi mau lebaran. Terima kasih buat Makasih banget loh. Jadi sponsornya dari mana, Bapak Hanum? Ibu Ayu ini. Ibu Ayu makasih banyak loh. Dari Ibu Ayu, dari sponsornya kita nih lumayan, alhamdulillah dapat. Jadi buat makasih buat Kak Resti sama Kak Eka, mudah-mudahan berkenan. Kembali lagi buat para penonton, mudah-mudahan kita bisa tetap menghadirkan acara talk show yang lebih menarik ke depannya. Terima kasih sudah mau mengikuti dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.